Umu Malik, tafadhali untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Apa hukum orang tua membiayai sekolah anak yang telah balik di sekolah duniawi, bahkan sampai keluar negeri ke negara kafir? Karena dari anak ini kecil, jalan untuk itu sangat dibuka oleh Allah. Apakah itu artinya kemauan anak itu dan kemauan orang tua juga benar? Sesuai tema itu bisa dibalik nggak itu, Ustaz? Gimana? Kan temanya kalau kemauan kita benar, maka Allah akan dibukakan jalannya oleh Allah. Nah, jadi apa hukum orang tua yang membiayai sekolah anak yang telah balik di sekolah duniawi, misalnya jadi psikolog apa dokter gitu, Ustaz ya, anak wanita dan anak laki-laki juga. Mengingat banyak maksiatnya, bahkan sampai ke luar negeri, ke negara kafir. Karena jalan untuk itu sangat dibuka oleh Allah dari biaya, dari kepandaian anak itu. Apakah artinya kemauan orang tua untuk menyekolahkan anak itu dan anak itu sendiri benar, Ustadz? Nah, dalam Islam sendiri itu hukum asalnya itu bagaimana, Ustadz? Karena untuk jadi dokter atau yang lain itu kan mubah. Tapi kan sampai sekarang jalan menuju meraih dokter itu banyak maksiatnya untuk sekolahnya. Nah. Dan apa sebaiknya itu hukumnya itu bagi orang tua itu sejak kecil memang anak kita itu terutama yang perempuan itu tidak boleh diberi peluang untuk sekolah di duniawi seperti yang Ustadz lakukan gitu kan, Ustadz. Semua anak Ustadz kan nggak ada yang di duniawi gitu. Mohon nasihat dan masukannya ya, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Yang ingin dunia, maka dia harus berilmu. Yang ingin akhirat, maka dia harus berilmu. Bicara kebenaran niat, maka ambisi itu hanya ada dua. Satu, ambisi duniawi. Yang kedua, ambisi akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sempat ingin menceraikan istri-istrinya. Memberikan penawaran kepada mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kemauan kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Ini bicara niat, bicara isi hati. Kalau yang engkau ambisikan itu dunia, kemewahan dunia, ya udah aku kasih dunia, lalu selamat tinggal. Kita nggak akan bisa melanjutkan perjalanan bersama. Tapi kalau yang kalian inginkan akhirat, inginkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan sediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Kalau bicara sekolah dunia, bukan berarti niatnya dunia. Orang menjadi dokter bukan dikatakan, oh duniawi, enggak. Orang menjadi pedagang, oh duniawi, enggak kayak gitu. Para sahabat Nabi pedagang kaya raya, mereka sukses-sukses. Kita tahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebagai sosok wanita yang kaya raya. Jadi kalau bicara menyekolahkan anak kita, yang pertama ditanyakan, apa sih tujuannya? Bukan tempat sekolahnya dulu. Niatnya apa? Niatnya dunia atau niatnya akhirat? Orang sekolah agama bisa jadi niatnya dunia. Ingin popularitas. Kita tahu orang yang pertama kali dibakar pada hari kiamat itu adalah ustadz. Orang yang pandai baca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata dengan Qurannya, dengan agamanya dia cari dunia. Jadi kalau apa hukumnya menyekolahkan anak? Yang pertama orang tua kepingin apa?
Kalau kepingin dunia, ya mubah-mubah aja. Kalau jadi dunia, ya sudah. Kalau dapat tuh dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa nanti. Kalau ternyata memang yang dicari cuma urusan dunia. Memang dia nggak cari apa-apa di akhirat, dia cari dunia. Dunia aja yang dia dapat. Tapi kalau tujuannya nggak, Anda sekolahkan anak-anak, sekolahnya umpamanya kedokteran. Karena dia tahu tetap dibutuhkan dokter wanita. Nggak bisa dipungkirin, ini satu hajat yang semuanya merasakan. Karena di Indonesia ini ada laki, ada perempuan. Yang perempuan, kalau ada dokter perempuan, maka itu pilihan dia. Dia ingin, orang tuanya ingin mengisi kekosongan dokter perempuan. Atau mencukupin kebutuhan dokter perempuan ini. Baik, kalau bicara sekarang sarananya. Dilihat sarananya halal apa haram. Sarananya halal jadi halal. Tapi ada sarananya Ustaz, kayaknya ada tadi disebutkan ada beberapa kemaksiatan. Bisa dihindari apa tidak? Kalau bisa dihindari, dihindari. Sehingga dia jangan sampai melakukan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Ada perkara-perkara yang mungkin nggak bisa dihindari, tapi kondisinya darurat, nggak mungkin Ustaz, memang harus seperti itu. Nanti hukumnya berbeda lagi. Jadi sebenarnya kembali kepada kemauan, kemudian kembali kepada jalan yang ditempuh, halal atau haram. Karena tadi sidqun niyah ma'a sidqil fi'il. Kebenaran niat dengan kebenaran perbuatan. Tatkala niatnya benar lillahi ta'ala, yang dicari akhirat, kemudian jalannya benar, insya Allah perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tuanya ini pun akan ditanya tentang niatnya, akan ditanya tentang perbuatannya, anaknya pun seperti itu. Jadi bicara mau belajar agama atau mau belajar umum, ketahuilah bahwa menuntut ilmu agama itu kewajiban buat setiap muslim. Kewajiban buat setiap muslim. Dia mau jadi ustadz, nggak mau jadi ustadz, dia mau jadi dokter, dia mau jadi apa, dia punya kewajiban untuk belajar agama. Yang memang kadar wajib dia. Setelah itu silahkan. Jadi kalau kita lihat, anak-anak perempuan ini, ya kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kebijakan orang tuanya. Kalau dikatakan, anak kepingin anak perempuan anak jadi ini, jadi itu. Silahkan, selama itu halal, boleh-boleh aja. Tapi kewajiban menuntut agama nggak boleh diremehkan. Kemudian menyelamatkan akidah anak kita. Kalau tadi dikatakan dikirim ke negeri orang kafir, umpamanya seperti itu. Emangnya nggak ada ilmu itu di negeri kita? Yang jelas semua akan ditanya tentang semua yang dia lakukan. Bisa jadi niatnya benar, jalannya salah. Bisa jadi dua-duanya nggak benar. Hadza wallahu a'lam bishawab.